Oke Om, selamat siang semuanya teman-teman. Kita kembali lagi ya di Intradaily hari Rabu. Ini Om langsung aja. Ini di beberapa sekuritas ya, di berita juga udah mulai muncul bahwa saham-saham akan ada yang diambil alih sama Danantara ya khususnya. Nah ini ada saham BRIS sih Om yang gosipnya dia akan spin off kemudian diambil alih sama Danantara. Jadi kayak setara sama Himbara yang lain-lain gitu sih. Nah, tapi kalau kita lihat sih memang saat ini di sini malah sedang koreksi nih Om. Malah turun setelah ada berita itu gitu. Nah, ini bagaimana nih Om? Bagi retail ketika ingin koleksi apakah di harga ini sudah cukup menarik karena mumpung lagi merah atau bagaimana nih Om menyiasatinya Oke, agar tidak tambah tenggelam mungkin gitu. oke. Kalau ngomongin soal Danantara kan dari awal emang udah heboh ya. Dari Ya. kalau kita bahas waktu Danantara diumumkan akan mengambil alih beberapa aset BUMN dan aset-aset strategis dari pemerintah itu yang kemarin waktu IHSG lagi distribusi ya. Nah, semua BUMN sama yang lain kan juga keluar, apa namanya, turun kan? Turun karena Hmm. ada kekhawatiran market itu bakalan eh, bahkan apa Danantara itu bukan jadi malah negatif gitu sentimennya gitu ya, tapi setelah rebound orang jadi berpikir lagi, ternyata Danantara eh, oke nih, masuk nih saham-saham yang sebelumnya dikhawatirkan tidak bagus karena Danantara akan masuk, sekarang udah pada naik gitu kan. Nah, sebenarnya disinilah sebenarnya retail itu tuh digocek sih menurut aku gitu kan. Jadi sebenarnya kalau market itu sudah bagus, maka sentimen apapun di luar sana itu akan dinilai sebagai sentimen positif. Tapi kalau marketnya memang lagi turun, sentimennya apapun walaupun kayak kemarin, karena marketnya lagi turun, BUMN pada turun gitu ya, big banks pada turun, ketika masuk ada isu Danantara, karena marketnya lagi negatif, momentum negatif ya turun ke bawah gitu. Jadi adapun news dari Danantara itu jadi negatif. Jadi sebenarnya itu news itu again ya, news itu hanya sebagai kecap-kecap atau pendamping aja sebenarnya. Jadi kita akan tetap melihat ke market gitu. Apalagi kita retail ini yang tidak mempunyai koneksi terhadap orang-orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab akan news yang ada gitu. Kalau yang sekarang kan news yang kita lihat itu kan hanya dari news dari portal-portal berita atau dari sosmed gitu kan. Siapa coba yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Maksudnya sedalam sedalam apa keabsahan dari news itu gitu. Jadi sebenarnya buat kita itu untuk kesana kan susah gitu. Sama kayak misalkan ada saham A, dia bagus. Kemudian ada newsnya atau banyak di sosmed atau di pompon di berbagai saham gitu ya. Nah, kita kan nggak ada akses untuk langsung ke dirutnya untuk mengetahui benar atau tidak keabsahan dari news itu gitu. Jadi di sini kita mau kasih tahu ke teman-teman retail itu bahwa semua itu di luar sana itu adalah sebagai sentimen, itu adalah kecap-kecap. Selalu kita lihat ke lapangannya, data lapangan seperti apa gitu. Kalau data lapangan kita di stock market ini adalah ya data marketnya gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong soal tadi BRIS, coba kita lihat langsung ke datanya aja Om ya. Oke, siap Om. Kita langsung lihat dia di market itu gimana gitu. Karena market itu inilah apa ya, keunikan dari market. Market itu kan dia supply demand. Memang ketika ada news bagus atau sentimen bagus itu akan men-trigger yang namanya demand. Tapi again supply itu kita nggak pegang, retail itu supply nggak pegang. Supply itu yang pegang itu adalah bandar istilahnya atau broker-broker atau sekuritas. Mereka yang pegang gitu. Jadi kalau misalkan newsnya bagus, demandnya naik, kalau supply-nya itu dibanjirin, kayak Goto gitu ya, dimainin terus newsnya, waktu di 70 80 gitu, tapi supply-nya itu dikasih terus ya nggak naik juga gitu kan. Jadi karena market itu ada supply demand, permainan siapa nih yang megang supply, siapa yang megang demand gitu.
Nah, itu yang dan itu di weight average dan itu ditimbang langsung di market gitu. Yang mana yang lebih kuat gitu. Makanya kita sebagai retail itu adalah kita ngelihat data marketnya aja biar kita nggak terkecoh gitu. Nah, kalau kita lihat BRIS ya. Kalau sentimen positif itu banyak, kayak Danantara itu kan dia akan membantu pemerintah jadi agent lah, agent pemerintah untuk di sovereign capital Indonesia gitu. Makanya mereka itu memprioritaskan kayak sektor-sektor yang strategis, termasuk sektor-sektor yang di mineral atau critical mineral gitu ya. Kemudian ada di energi terbarukan, jadi di pangan. Jadi harapannya itu mensukseskan program pemerintah untuk ketahanan Tahanan pangan, pangan ya. ketahanan energi gitu kan. Kemudian banyak hal gitu. Dan ada beberapa memang ada kalau nggak salah ada 8 ya atau 10 gitu sektor prioritasnya itu. Jasa pelayanan keuangan juga ada termasuk karena keuangan itu jadi dia dan antara ini akan masuk ke sektor-sektor strategis termasuk juga keuangan. Dan BRIS itu kan kemarin kalau kita ngikutin saham BRIS dari sebelumnya, ketika saham BRIS itu kita rekom waktu marketnya lagi bagus ya di 2200 2000 ya 2000-an gitu 2200 2400 itu kan ada newsnya kalau BRIS itu akan menjadi bullion bank gitu untuk apa namanya bank untuk emas dan itu kan bagus itu secara fundamental dan secara visi bagus. Tapi again, yang megang supply demand di marketnya untuk saham itu beda karena saham dan bisnis itu dua hal yang berbeda. Itu mereka itu jalan masing-masing, kadang ketemu jalan bareng, kadang berlawanan gitu. Banyak teman-teman di luaran sana atau retail-retail ini memahami kalau emiten itu atau perusahaan itu tuh akan selalu sejalan dengan sahamnya. Itu padahal itu beda. Itu dua hal yang berbeda, dua industri yang berbeda gitu. Sama kayak di BRIS. Harusnya kan kemarin kalau kita lihat di BRIS ini harusnya dengan itu bagus dong, sentimennya bagus, harusnya naik. Tapi kenapa dia malah turun? Ya karena ada supply yang membanjirin gitu. Nah, supply yang terjadi ini banyak hal yang mendorong supply juga gitu. Bisa jadi teman-teman atau eh, big banks atau big money yang sebelumnya itu udah cuan mereka banjirin gitu kan karena mereka mau mengalihkan ke ya menurut mereka aset saham yang lebih menarik gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh kita tidak bisa kontrol gitu loh. Yang hanya bisa kita kontrol itu adalah weightingnya atau navigasinya itu di market seperti apa gitu. Nah ini sebagai apa ya? Menurut saya itu fundamental yang harus kita perhatikan di market itu adalah fundamental marketnya. Jadi teman-teman itu selain memahami juga fundamental perusahaan atau asetnya, harus memahami juga fundamental market. Karena tadi market dan emiten itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Gitu ya. Jadi biar biar kita tuh semakin pinter gitu, biar kita semakin bijaksana kalau kita mau berinvestasi di saham. Jangan kena pom-pom media ataupun influencer-influencer yang hanya menggaung-gaungkan kenaikan gitu kan, tapi retail-retail ini jadi FOMO gitu. Nah kalau kita lihat di BRIS, ini kan kenaikannya udah 5 minggu nih, dan dia kalau kita lihat di weekly ini kita lihat kalau lihat Bollingernya kan dia sideways. Jadi sebenarnya dan kalau kita lihat dia di minggu ini malah dia udah ada ML3 kita udah spotting yang garis udah berbentuk garis merah ya. Dan dia udah ada markdown dan momentumnya juga ketahan dan di daily juga kita lihat momentumnya udah nggak ada. Harusnya kemarin ya. Sorry, harusnya ke minggu lalu, hari Rabu minggu lalu harusnya dia melanjutkan kenaikan ternyata tidak gitu. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau misalkan teman-teman memang secara fundamental memang mengikutin ataupun percaya dengan BRIS, ya udah itu pegang, itu baru 50%-nya, itu baru tangan kirinya. Tangan kanannya kita harus lihat fundamental market BRIS. Fundamentalnya seperti apa di fundamental marketnya ya, bukan fundamental sahamnya. Fundamental marketnya ya ini. Apakah market itu lagi akumulasi dan momentumnya naik
gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya kita nggak bisa. Kalau oke misalkan kita ada secara historical, kita bilang dia akan tertahan di EMA 200, EMA 150 di daily gitu kan. Itu bisa membantu, tapi again itu akan terjadi pantulan di sana itu kalau marketnya lagi akumulasi. Dan sekarang kalau kita lihat dari breeze ini di daily belum ada akumulasi. Jadi teman-teman kalau baru mau masuk breeze ya harus nunggu akumulasi dan momentumnya kembali naik. Baru disitulah kita masuk retail-retail ini ya gitu. Gitu sih Om. Jadi boleh di watchlist dulu, sabarin dulu nih. Oke, berarti nunggu daily sama weekly-nya ada momentum naik lagi ya. Iya betul. Oke, karena time frame kecilnya juga masih downtrend ya Mas, belum Iya ada masih tanda-tanda downtrend, naik ya. masih banyak distribusi. Oke, nah ini lagi Om ada pom-pom lagi nih Danantara ya EBT. Ini PGO nih Om, gimana nih Om pasarnya Om? Nah kalau kita lihat ya sorry PGEO ya. PGEO kita udah ini ya, apa namanya dari lama kita rekom, maksudnya kita calling untuk diperhatikan itu ketika marketnya itu lagi akumulasi dan momentumnya naik. Kalau sekarang itu, kalau kita yang udah pegang di seribuan atau kita calling dia di bawah 1000, kita tinggal kawal dia trailing stop. Tapi banyak teman-teman retail ini yang tidak melihat data market seperti ini, dia langsung FOMO. Ya udah karena newsnya PGO lagi banyak, lagi bagus gitu, mereka langsung masuk tanpa melihat marketnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini, memang di weekly memang dia momentumnya masih bagus dan dia sudah naik udah 6 mingguan gitu ya. Nah kalau di daily kita lihat dia udah apa smart money nih atau big money itu udah banyak yang take profit nih dan momentumnya juga udah ke bawah, udah melengkung ke bawah gitu. Jadi di sini kalau teman-teman yang baru mau masuk itu ya harus nunggu dulu kembali akumulasi dan momentumnya naik kembali. Karena apa? Karena kalau itu nggak terjadi, dia akan melanjutkan retracement-nya lagi gitu dan kita nggak tahu retrace-nya sampai berapa. Cuman kalau kita lihat dari data sementara ini, data marketnya ya, retrace sementara ya sampai 1285 ya. Sampai 1285. Nah, gitu. Apakah itu tercapai? Again, kita ikut market aja gitu. Pokoknya intinya teman-teman yang baru masuk itu perhatikan data marketnya seperti ini gitu. Jangan sampai kena gocek. Baru nggak apa-apa naik nanti ketika di 1400 tapi dia udah memang untuk new cycle kenaikannya gitu daripada kita malah masuk di sekarang tapi tidak ada alasan yang kuat. Kalau misalkan nanti dia turun terus kita jadi bingung gitu. Kecuali kalau memang teman-teman itu emang apa namanya sebenarnya untuk market market dinamis ya dan kita juga diharapkan bisa dinamis. Data market seperti ini itu adalah hanya untuk panduan kita gitu. Nah kalau misalkan seperti ini karena weekly-nya juga masih oke, momentumnya juga masih naik, cuman ada retracement dikit. Momentumnya kan kalau kita lihat garis ML2 ini kan masih strong ya, masih ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan gitu. Tapi risk to reward-nya itu udah terlalu kecil. Maksudnya risk-nya udah terlalu besar dibanding reward-nya gitu. Jadi dengan alasan itu kita akan lebih bijaksana loh Om gitu ya. Akan lebih bijaksana gitu. Oh, Karena banyak juga saham-saham yang lain di bawah selain ini gitu kan. oke oke Om. Iya, Oke, kalau kita lihat juga kalau naik paling ke 1600-an nih. iya betul. 1600 dia biasa langsung dibanting sebelumnya ya. Seribu empat Oke, ratus juga udah banyak yang bantingin nih gitu. oke Om. Mungkin itu aja ya Om ya, karena waktu udah habis nih Om. Oke, Atau oke. mau Sama ada satu saham lagi satu yang lagi deh, mau Om? satu lagi kita lihat saham Toba. Coba, oke. Saham Toba kan ARA nih. Tapi banyak teman-teman kemarin itu udah malah apa kayak gimana nih Toba akan melakukan kenaikannya nggak kayak gitu ya. Nah, selalu kita bilang itu selama dia eye trade-nya masih bagus, weekly juga momentumnya masih kejaga, ini ya momentumnya nilai ML2-nya masih naik, kemudian dia masih akumulasi, ya sabarin aja karena ada waktu saham itu akan retrace ya biasa lah gitu ya. Kita nggak bisa ngarapin naik-naik terus gitu nggak.
Itu nggak sehat yang seperti itu. Jadi selama dia on track ya kita pegang gitu, gitu aja. Dan selama apa marketnya juga masih akumulasi dan momentumnya juga masih naik ke atas, naik Oke. turun, candle harian itu biasa sih gitu. Gitu, Som. Oke, oke. Gitu aja Om untuk udah lewat kita 15 menit. Seru nih. Oke. Ini ada yang mau join kayaknya Mas, Mas Pak Eka, tapi udah kali ya. Mungkin next kesempatan kalau gitu. Oke. Oke Om, thank you Oke, ya Om. Itu oke, untuk teman-teman semua ya penjelasan daripada Bris sama Pegio dan Toba ya. Jadi buat teman-teman yang belum masuk, silakan aja disimak videonya ya. Apakah masih worth it untuk masuk ataukah rewardnya masih oke atau ternyata resikonya malah yang lebih gede daripada rewardnya. Oke iya Mas Moses, thank betul you ya. betul. Apapun itu yang terjadi di Oke oke. pasar saham, pastiin cek aja marketnya posisinya seperti apa ya. Jadi jangan hanya asal percaya news ataupun omongan orang gitu ya. Oke, Iya Mas iya Moses, thank you betul. ya. Sama Thank ada you. satu tambahan lagi Om. Oke, siapa Om? Biasanya kan misalkan nih teman-teman menemukan atau di postingan sosmed itu do your own research gitu kan. Nah kalau kita udah kita Hmm. kasih alat researchnya, jadi tinggal baca aja. Ini udah misalkan Toba, ini hasil researchnya udah dikasih seperti ini, tinggal ngikutin apa enggak itu kembali lagi ke karena investasi adalah keputusan pribadi masing-masing ya. Tapi kita udah kasih alat untuk Oh, researchnya gitu, seperti ini. Oke, itu aja Om. Thank you. oke. Oke, thank you Om. Moses sehat Oke, selalu di thank sana, Mas. you. Have a nice day. Oke.